Hardum. Salam. Bang Jemi Kalosang ya. Mokolensang. Izin. Saya kirim bulan deh. Bismillah. Mokolensang. Oh. Pak. Udah Pak, boleh nih, tar. Boleh Pak? Dok, saya di sini. Tar. Dekat Bang Jemi. Bismillah. Oke. Silakan. Ya, makasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sesuai dengan undangan kami gitu ya. Jadi hari ini kami ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu akan menyerahkan sebenarnya adalah jawaban atas keberatan UGM. Jadi UGM ini ternyata keberatan atas putusan Komisi Informasi Publik gitu ya, pusat, yang menyatakan bahwa seluruh dokumen Jokowi itu harus dibuka untuk publik. Jadi itu inti putusannya gitu ya. Yang dikecualikan itu hanyalah soal NIK, NPWP atau daftar nilainya. Kalau ada daftar nilainya gitu ya. Itu yang ini. Jadi kami datang di situ dan kemudian dalam konteks itu hari ini sebenarnya kami memang akan ingin membuka secara terang benderangnya gitu ya berbagai anomali yang ada dalam ijazah Jokowi. Jadi saya menyebut ijazah karena di situ di lembar kertas itu tertulis ijazah Jokowi. Saya perlu informasikan kepada teman-teman semua bahwa dalam anomali itu kami sudah menemukan beberapa dokumen yang karena yang kami gugat pada saat itu bukan hanya UGM. Jadi ada KPU, KPU DKI, KPU Solo dan termasuk Polda yang sampai sekarang belum ada jadwal persidangannya. Kita tidak tahu kenapa sampai belum gitu ya. Dari putusan itu semua dinyatakan terbuka untuk umum, terbuka dan dibuka untuk publik seluruh dokumen itu. KPU sudah menyerahkan hasil putusan itu. Meskipun ada beberapa yang belum gitu ya. Dan itu kita menemukan banyak anomali dan harusnya memang adalah kunci dari semua anomali itu adalah berada di UGM. Nanti soal UGM ada Bu Leoni akan menjelaskan, ada Pak Hardum gitu ya. Lalu kemudian kalau soal KPU nah ini gitu. Tapi sebelum itu saya menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa ada 2 poin besar gitu ya. Ada 2 poin besar yang setidak-tidaknya menjadi temuan bagi kami. Pertama itu adalah berkaitan soal nanti ada apa sebenarnya akan dibongkar oleh Pak Edi dengan Bu Leoni adalah ada apa sebenarnya UGM itu sampai kemudian mau menjadi tamen terhadap Jokowi. Ini penting. Karena selama dalam persidangan sesungguhnya adalah tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu. Bahkan pada saat putusan pun UGM tidak menyatakan keberatan. Dan UGM menyatakan pada saat itu ketika dikasih waktu bertanya, UGM hanya menjawab bagaimana cara kami menyerahkan. Tidak menyatakan, tidak bertanya bagaimana kami keberatan. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya. Tidak akan mungkin apalagi sudah daluarsa. Jadi putusan yang sudah ingkrah itu kemudian coba digugat oleh UGM. Ini sesuatu yang anomali sebenarnya gitu ya. Yang kedua adalah berkaitan soal KPU yang kita juga di sini, KPU yang kami akan bongkar gitu ya. Berkaitan soal KPU, dalam posisi KPU yang sesungguhnya banyak ijazah dokumen Jokowi itu anomali, itu kemudian serta-merta diloloskan pencalonannya. Yang bagi dalam analis kami adalah harusnya itu TMS, tidak memenuhi syarat. Artinya sebenarnya adalah tidak ada presiden yang namanya Joko Widodo, karena dia harus batal demi hukum. Baik itu termasuk pada saat dia di gubernur di DKI Jakarta. Harusnya pencalonannya itu batal. Kenapa? Karena ada beberapa dokumen yang tidak dipenuhi. Dan itu tidak dilakukan legalisir. Pertama, saya ingin jelaskan gitu ya. Sampai hari ini, Jokowi tidak ada ijazahnya di KPU RI dan KPU DKI, yaitu adalah ijazah SD, SMP, SMA. Setidak-tidaknya sampai hari ini KPU belum menyerahkan kepada kami. Dan KPU tidak menjelaskan di mana dokumen itu. Secara hukum kita menyatakan sampai hari ini tidak ada. Artinya sesungguhnya adalah ijazah itu persyaratan yang harusnya dipenuhi dan itu tidak ada. Sayang sekali dalam PKPU jelas bahwa kewenangannya KPU melakukan verifikasi tidak dilakukan verifikasi.
untuk memastikan apakah itu sah atau tidak. Yang kedua adalah, yang ini menarik. Saya sengaja membawa ini Bu Leni. Jadi Bu Leni membawa itu, saya sengaja dalam amplop menulis ini ada tinta merah gitu ya. Karena kita selama ini selalu menyebut bahwa legalisirnya itu adalah tinta merah, dan itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan. Tapi setelah kami terima dari KPU, ternyata bukan hanya soal warna legalisir yang bermasalah. Ternyata adalah tidak ada tanggal, dan aturannya jelas bahwa ini ada di Permendikbud gitu ya, 2014, legalisir ijazah wajib hukumnya harus ada tanggal, harus ada nama yang bertanda tangan, harus ada NIP yang bertanda tangan di situ. Jabatannya apa? Jadi itu harus ada jelas, dan di sini sayang sekali di legalisir ijazah itu tidak ada gitu ya. Ini ijazahnya. Kita lihat tidak ada tanggal. Sayang sekali di sini tidak dicek oleh KPU. Harusnya KPU menyatakan bahwa ini harus diverifikasi. Kalau undang-undangnya menyatakan bahwa harusnya dicek ini apakah benar atau tidak. Ini kesalahannya di KPU. Harusnya melakukan, dan KPU diberi waktu 7 hari melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah anomali lain selain dari ini, dari ijazahnya sendiri. Ada kita lihat nih, ini yang menarik sebenarnya, karena kalau disebut bahwa tidak tahu harus ada tanggal dalam ijazah, beberapa dokumen lain sebenarnya Jokowi itu ada tanggalnya pada saat legalisir. Akte lahirnya tahun 2014 itu ada tanggalnya. 2005 ya, akte kelahiran ini nih. Ini ada semua, ada ininya gitu ya. Ada tanggalnya, ini pun juga ada. Surat keterangan domisili pun ada. Nah, tapi yang menarik adalah juga, saya tidak tahu apakah KPU terlalu ceroboh gitu ya, atau justru memang ada modus. Secara hukum kita tidak boleh menyatakan ini adalah kelalaian saja, karena orang itu harus menyebutkan kehati-hatian. KPU selalu berdalih pada saat kita di-KIP, hati-hati menyerahkan dokumen. Tapi ternyata dalam pekerjaannya justru karena hanya tidak mau terbuka boroknya. Dalam pada saat penerimaan berkas Jokowi mendaftar, baik dia pada saat dia di KPU DKI, termasuk DKI dan apa di KPU RI, ternyata saya buka ya, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini, entar Bu Leoni ini ya. Kita lihat di formil pendidikan. Justru tidak diisi tahun berapa mereka masuk. Di KPU Solo lengkap. Tanggal berapa, tahun berapa masuk, tahun berapa tamat. Bukan berarti karena sudah diisi di Solo, itu kemudian berkasnya dianggap sudah selesai di semua jenjang. Karena berbeda KPU Solo, berbeda KPU DKI, berbeda KPU RI. Di sini ini faktanya tidak ada. Hanya disebutkan SD, dan yang menarik adalah hanya nama SD-nya saja, yang lainnya SMP sih tidak. Biodata loh. Ini biodata adalah bagian dari syarat administrasi pada saat pencalonan. Tidak boleh kita menyampingkan gitu ya. Dan yang menarik adalah yang terakhir di lembar terakhir tidak ada tanggal biodatanya. Ini kan harusnya nih. Jadi bukan soal tinta dan kertas saja gitu ya. Ini tidak ada, mungkin karena kehabisan tinta. Oke, ini tidak ada tanggal dan ini. Ini yang sehingga kita menyebut bahwa sejatinya pada saat pencalonan Jokowi itu adalah tidak memenuhi syarat. Kalaupun ini anomali begini, dalam PKPU-nya disebutkan bahwa harusnya KPU punya waktu 7 hari. Jadi harusnya ini salahnya dari KPU. Harusnya dia melakukan klarifikasi, dia lakukan verifikasi apakah betul ijazahnya ini atau tidak. Kalau tidak, maka KPU memberikan kewenangan tenggang waktu kepada partai pengusung untuk mengganti Jokowi. Tapi ini kan tidak dilakukan. Bagaimana mungkin kemudian KPU tiba-tiba menyatakan semua dokumen ini adalah sah, benar atau tidak, sementara mereka tidak melakukan verifikasi. Itu yang berkaitan soal di KPU. Nah, berkaitan soal tadi yang kita sebutkan ini, anomalinya itu adalah di UGM. Nanti boleh dijelaskan. 1. Apakah betul legalisir tadi yang warna tintanya merah dan tidak ada tanggal itu UGM yang melakukan? Fakta persidangan, UGM tidak punya bukti bahwa dia pernah melegalisir ijazah yang namanya Jokowi. Oke? Ada banyak dokumen-dokumen yang tidak ada dimiliki oleh UGM.
Wallahualam, apakah itu adalah bagian dari modus UGM untuk kemudian sengaja memperpanjang situasi sekarang ini yang semakin krusial gitu ya. Ke beliau nih, soal UGM. Siapa? Oh ini dulu, alumni UGM dulu. Yang pertama gini, kita komentar dulu soal gugatan UGM ke sini ya. Kami memaknai yang pertama memang ini adalah hak UGM ya. Secara hukum dia punya hak untuk melakukan gugatan ke sini ketika dia tidak terima dengan putusan KIP ya. Namun kami sendiri ya dari Bon Jovi ya, bongkar ijazah Jokowi ini memaknai langkah UGM ini yang pertama ya. UGM ini semakin kelihatannya bahwa dia memang tidak mau terbuka. Kalau UGM sejak awal terbuka atau jujurlah memahami undang-undang KIP, kami sebenarnya tidak perlu melakukan gugatan di KIP. Ya, di undang-undang KIP itu sendiri sudah mengatakan bahwa ya kalau yang terkait dengan kalau yang terkait dengan ijazah yang digunakan untuk kepentingan publik, ya seperti ijazah Jokowi itu yang menimbulkan satu hak untuk dia maju sebagai wali kota, gubernur dan presiden, itu terbuka untuk umum. Dari awal UGM sebenarnya memberikan data-data itu ke kami. Tapi karena dia menjalankan asas ketertutupan, asas tertutup, makanya kami gugat. Dan KIP menerima gugatan kami sesuai dengan undang-undang KIP. Sengketa ya. Namun kami sayangkan ketika UGM ngeyel melakukan banding ke sini. Ya. Ada 3 poin yang kami tangkap keberatan UGM. Yang pertama itu adalah soal tenggang waktu ketika kami mengajukan keberatan mengajukan sengketa atau permohonan ke KIP. Kami melebihi waktu 2 hari. Namun Hakim KIP mengatakan bahwa itu diabaikan karena ini demi kepentingan publik. UGM sebenarnya harus malu. Kepentingan publik itu apa sih? Kepentingan publik itu adalah menjalankan salah satu tujuan dari reformasi, terutama negara kita demokrasi itu ya asas keterbukaan. Hak asasi dari warga negara untuk mengetahui ijazah yang dipakai untuk digunakan untuk jabatan publik. Nah, lalu yang kedua, ya, yang kami lihat di UGM dari keberatan dia ke sini dalam gugatannya, dia masih mengangkat alasan bahwa itu adalah dokumen pribadi. Ini lagi-lagi kami sayangkan, ya. Apakah UGM tim hukumnya yang membaca undang-undang sengaja tidak memahami bahwa undang-undang KIP itu yang terkait dengan ijazah untuk kepentingan publik itu terbuka untuk umum, terbuka untuk publik, tapi dia masih alasankan bahwa itu salah, itu hakim itu karena itu data pribadi. Data pribadi apa? Itu ijazah digunakan untuk wali kota, untuk gubernur dan untuk presiden kok. Masih juga alasannya itu. Lalu yang ketiga poin dia itu adalah ada dokumen yang tidak dia kuasai. Yang tidak dia kuasai itu salahnya dia juga. Ada banyak hal sebenarnya yang kami sampaikan. Nah, nanti dijelaskan dalam jawaban kami dan sebagiannya akan dijelaskan oleh prinsipal kami Mbak Leoni. Tapi intinya adalah kami ke sini datang menjawab UGM secara kesatria, secara hukum. Namun kami menyayangkan sepertinya UGM ini mengulur-ulur waktu ya atau menggoreng publik, menggoreng masa-masa, mohon maaf. Ada begitu banyak termol yang belum juga sadar bahwa ijazah untuk kepentingan publik itu terbuka untuk umum. Masih ada saat ini ya pendukung-pendukung Jokowi dan barisan UGM itu mengatakan bahwa itu dokumen pribadi. Dan ini kelihatan dari jawaban UGM. Saya sebagai alumnus UGM ya, saya sungguh malu dan menyayangkan UGM. Dan sekali lagi saya mengatakan, sebenarnya dari awal UGM membentuk tim independen ya untuk mencari fakta, untuk mengumpulkan data-data apakah Jokowi ini benar-benar lulusan dari UGM dan punya ijazah atau tidak. Yang terjadi selama ini adalah speak up ya. Hanya ngomong dari pidato-pidato dari rektor UGM yang tidak dibarengi dengan data yang ditunjukkan ke publik. Jadi itu saja dari saya. Silakan teman saya prinsipal kami Ibu Leni menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Biar nggak ada yang kelewat, saya akan bacakan apa yang saya tulis tadi di kereta ya. Mungkin teman-teman di sini masih ingat ya,
kapan Bon Jovi sidang pertama di KIP, ya. Itu sudah lama sekali pemeriksaan awal tersebut sekitar pertengahan tanggal 17 November. Ini satu persidangan yang menyentak saat itu, ya. Bersejarah, fenomenal, dan membangkitkan kembali harapan publik, ya, untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan, ya. Saya di sini atas nama teman-teman Bon Jovi. Kasus sengketa ini di KIP terdaftar atas nama saya, Leoni Lydia, ada rekan saya, Mas Lukas Suwarso, ada Pak Herman, tadinya ada Muhammad Ahyar Mutakin, tapi kami berpisah. Kemudian, kenapa ini seperti membangkitkan lagi harapan publik? Karena kasus ijazah palsu ini, kasus ijazah ini sudah sangat lama, sudah bertahun-tahun. Dan di Solo itu dulu ada Pak Bambang Tri, ada Pak Gus Nur, lalu sejak setahun yang lalu ada Mas Roy dan Dr. Diva dan Rismon, lalu juga dari TPUA juga ada. Ini kasus ini kenapa kita membawa harapan baru? Karena tidak bisa lagi, sudah hopeless diserahkan ke aparat penegak hukum. Lama, berbelit-belit dan tidak menuju kebenaran, ya. Tidak adil karena menghukum yang tidak bersalah dan sampai sekarang tidak selesai-selesai. Informasi yang dimohon, kami yang mohon ya di sengketa ini tidak main-main, ya, menyangkut keseluruhan dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan dua hal. Nanti ya, yang pertama adalah untuk di UGM itu ijazahnya asli atau palsu. Ya, bisa dilihat dari proses keluarnya dokumen-dokumen pendukung sampai terbitnya ijazah. Yang kedua adalah sah atau tidak. Makanya kami meminta ke KPU, ya. Seperti apa sih dokumen ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar? Lalu seperti apa CV-nya? Karena dari sana kami akan mencocokkan semua, ya. Jadi dari KPU kami nanti butuh dua hal, terutama semua berkas yang berhubungan dengan riwayat pendidikan dan CV-nya. Teman saya Bang Samsir sampai menyebut ya, apa yang diminta oleh Bon Jovi ini adalah seperti pukat harimau. Karena benar-benar semua yang kami minta tuh sangat menyeluruh, detail, sistematis, dan dari awal sudah diperhitungkan, dipersiapkan dari alur dari seseorang kuliah, masuk kuliah sampai selesai itu seperti apa dokumen-dokumennya yang akan dihasilkan, lalu satu dan sama lain akan menjadi prasyarat apa, lalu ketika dia digunakan di KPU kami juga mempelajari ya apa saja yang biasanya diserahkan di KPU itu. Dan kami mempelajari semua undang-undang mempelajari undang-undang yang terkait. Apakah yang kami minta ini benar? Kami sebagai warga negara berhak memintanya. Apakah ini memang dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik? Dan itu sudah kami pelajari. Kemudian sehingga karena kami ingin penyelesaian yang menyeluruh ini, akhirnya kami meminta permohonan informasi ini ke 5 badan publik. Awalnya 4 saja, UGM, 3 KPU, KPU RI, KPU DKI, dan KPU Solo. Tetapi karena di tengah jalan UGM melemparkan tanggung jawab dokumen itu kepada Polda, maka sekitar bulan September kami juga mengajukan itu kepada Polda Metro Jaya. Dan di sini setelah melalui semua tahapan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur, untuk semua KPU itu kami kirim permohonannya itu mulai tanggal 31 Juli 2025. Sedangkan ke UGM itu tanggal 4 Agustus. Dokumen di UGM itu lebih banyak, lebih rinci, sedangkan KPU kami lampirkan semua sebagai berkas yang diserahkan sewaktu pencalonan. Dan ternyata di berkas itu banyak sekali dokumennya. Kemudian ternyata di pertengahan jalan kecepatan menanggapi
dan hasil yang kami peroleh dari masing-masing badan publik itu tidak sama. UGM yang kami kirim terakhir justru menanggapi dengan sangat cepat, ya, tetapi dengan sayangnya ya jawaban dan hasil yang sangat mengecewakan, ya. Semua UGM menyatakan informasi itu tidak mereka kuasai, ya. Jawabannya hanya satu, dengan alasan tidak dikuasai itu ada 4, ya, ada 4 kategori. Ini menurut kami, ya, apa yang disampaikan oleh UGM itu adalah suatu alasan yang tidak logis, tidak jujur, tidak patuh pada undang-undang KIP yang semestinya sudah dipahami oleh UGM sebagai badan publik, ya. Di mana UGM menolak dengan dalih semua dokumen tadi, ya, tidak dalam penguasaan, ya. Ada 4 kategori tadi. Kalau yang kami minta adalah minta ijazah asli diperlihatkan, dijawab dikuasai oleh yang bersangkutan. Lalu semua dokumen yang terkait yang diterbitkan selama perjalanan akademik itu dinyatakan tidak dikuasai, tapi sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya karena untuk proses hukum. Yang ketiga adalah kenapa kami sebut ini ada hubungan antara UGM dan KPU. Itu ada dalam kategori kelompok kedua dokumen kami minta, yaitu permohonan legalisasi, ya. Karena setiap dokumen yang diserahkan untuk suatu persyaratan tertentu kan kita serahkan itu adalah fotokopi. Agar itu setara, itu diakui sah, itu harus dilegalisasi. Nah, oleh sebab itu karena yang pihak yang bertanggung jawab atau yang berwenang untuk melegalisasinya adalah UGM, kami minta dokumen itu. Apakah memang pernah ada, ya, permohonan legalisasi? Karena ini ada sekian jenis legalisasi yang kami terima. Nanti saya lihatkan, ya. Ada setidaknya 4 macam bentuk dokumen, bentuk legalisasi. Nah, untuk yang Polda Metro, UGM menyatakan tidak menguasai di Polda Metro Jaya sambil menyerahkan satu dokumen serah terima ada sekitar 505, tapi itu juga sebagian besar ditutup. Dan saya sudah memeriksa dengan detail, dengan rinci apa saja dokumen yang tidak ditutup oleh UGM yang diserahkan ke Polda. Dan satu poin penting adalah untuk ijazah atau bukti hasil kartu HS itu hanya 8 semester. Oke, nanti enggak usah saya rinci. Dari permohonan itu, ya, kenapa kami terlambat? Kami sambil menunggu, ya, undangan dari KPU serah terima jawaban keberatan dan undangan. Jadi keberatan tidak dilayangkan, KPU mengirimkan surat undangan, tapi surat undangan itu baru kami terima tanggal 1 Oktober untuk serah terima tanggal 2 Oktober. Ini sama dengan Pak Bonatua, cuman saya luput membacanya. Jadi kami menerima dokumen itu baru tanggal 10, waktu itu meminta jadwal ulang. Nah, karena kami tidak puas, KPU juga menyerahkan ke kami itu adalah dokumen yang ada 8 informasi yang ditutup untuk ijazah. Jadi kami juga akhirnya semua badan publik itu, permohonan ke badan publik itu secara serentak kami ajukan ke KPU. Dan nomor perkaranya tuh 055 UGM, 067 itu Surakarta, 071 KPU RI, dan 072 KPU DKI. Pada waktu yang sama. Dari persidangan dengan KIP kita sudah tahu semua, ya. Di khusus untuk UGM itu seperti yang kami bayangkan, komisioner majelis itu sempat menyatukan persidangan itu untuk 5 badan publik sekaligus, ya, memudahkan konfirmasi, ya, atas status dan keberadaan dari dokumen tersebut. 5 itu adalah UGM, 3 KPU dan Polda. Terjadi konfirmasi satu tentang keberadaan. Contohnya salah satu adalah apakah KPU pernah melakukan verifikasi? Ternyata KPU mengakui tidak. Jadi UGM juga menjawabnya tidak dikuasai.
Kemudian untuk salinan yang mereka serahkan ke Polda itu saat tanda jawab itu dijawab oleh UGM, akhirnya diakui bahwa itu mereka mempunyai salinan. Nah, berdasarkan bahwa ada salinan ini, ya, maka dilakukan persidangan sehingga di sana KPU menyatakan, KIP menyatakan untuk KPU semua dokumen yang kami minta itu sifatnya adalah terbuka, yang ditutupkan hanya yang berhubungan dengan nilai dan nomor induk. Ya. Yang sedangkan UGM itu juga terbuka, yang tertutup itu hanyalah nilainya saja, dan jika menyangkut ada data dari pihak lain. Nah, itu yang terjadi. Bang Jemi dulu, Bu. Oke. Masuk ke lapor. Ya. Saya kasih ke Bang Jemi dulu. Oke. Terima kasih. Kenapa kami Bon Jovi datang pada pagi hari ini di TUN? Kami menerima banding atas putusan KIP, sehingga UGM memberikan memori banding, dan kami menanggapi bahwa kenapa mereka UGM banding, karena mereka menurut kami fakta-fakta di pengadilan, karena UGM tidak punya ada data sama sekali. Contoh yang paling fatal adalah ijazah dari legalisir dipakai di Wali Kota Surakarta, DKI sama, KPU pusat sama, di presiden sama. Jadi ini ada satu keanehan, sehingga putusan yang harusnya diberikan oleh UGM di atas putusan KIP kemarin, mereka harus memberikan. Makanya mereka tidak mau, dan bukan mereka tidak mau, menurut kami tidak ada data sama sekali di UGM, hanya euforia aja dari rektornya. Yang sekarang juga kami sangat mempertanyakan Pak Pratikno di balik ini. Mudah-mudahan Pak Pratikno yang kami anggap itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Pak Jokowi, sehingga sampai saat ini bisa ada ijazah, yang ijazah katanya ijazah asli, tapi faktanya yang kami dapat di KIP selama sidang adalah ijazah palsu, karena tidak ada dokumen-dokumen yang menunjang lainnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya. Makanya sebelum ke Mas Lukas, tadi kan saya jelasin tuh, hari ini kami memasukkan jawaban gitu ya, dan sekarang kalau mau ambil gambar itu sementara mendaftar gitu ya. Sementara mendaftar, yang tadi saya sebut, satu, alasan kami memberi jawaban itu adalah, satu, UGM itu salah alamat. Jadi harusnya kalau kita membaca Perma nomor 2 tahun 2011, penyelesaian sengketa terhadap sengketa informasi ini, UGM itu adalah badan publik bukan negara. Maka harusnya mengajukan keberatan itu ke pengadilan negeri, bukan di PTWN. Itu satu. Yang kedua adalah soal waktu. Waktu itu adalah dalam undang-undang KIP termasuk di Perma, itu hanya 14 hari. UGM itu enggak tahu matematikanya gimana gitu ya. Sudah lewat 1 hari. Jadi putusan sudah ingkrah, itu kemudian diajukan gugatan. Nanti Bang Petrus sebentar menjelaskan lebih jauh. Yang ketiga adalah masih dalam Perma itu, kalaupun itu di pengadilan negeri, atau harus kalaupun itu maka bukan di Jakarta. UGM kedudukan hukumnya itu adalah di Yogyakarta. Maka harusnya adalah mengajukan di Yogyakarta sana. Jadi ada banyak hal yang kita ini, sehingga pertama adalah putusan itu sudah ingkrah, tidak bisa lagi digugat. Yang kedua adalah salah alamat. Kecuali kalau memang ada niat sengaja memang mengulur-ulur main ke sini supaya batal, itu membuat tuh sudah memberi waktu. Nah, yang saya janjikan tadi, apa motif di balik ini UGM? Karena gini, yang saya sebut tadi, UGM tidak pada saat persidangan tidak pernah menyatakan akan keberatan. Bahkan dia bertanya teknis bagaimana menyerahkan. Gitu. Nah, makanya seperti apa UGM, biar Mas Lukas yang jelasin lebih jauh sebagai prinsipal yang lebih ini. Sebentar ya, tarik dulu, mau langsung daftar. Oh, tanda tangan dulu. Saya sudah kan. Enggak, ini tarik. Parik. Oh, ini biar tanda tangannya asli. Ini sini. Kena materai. Oke. Jadi kawan-kawan terima kasih ya udah datang. Jadi tadi udah dijelaskan oleh teman-teman mengenai aspek-aspek teknis, legalistik, formalistik, administratif, birokratis. Nah, saya ingin menyampaikan sebagai prinsipal utama
hari ketika UGM menyatakan membantah, menolak dan melawan keputusan Komisi Informasi harus menjadi hari perkabungan untuk UGM. Kenapa? Karena UGM ini lembaga pendidikan, universitas yang tertua di Indonesia yang mestinya berpihak pada keterbukaan, pada demokrasi, pada kejujuran. Tetapi UGM dengan sengaja melawan, menolak, membangkang putusan Komisi Informasi, sementara jelas-jelas lembaga negara yang terkait dengan itu, masalah pemilihan presiden, KPU sudah menerima dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada kami. Ada 100 minimal ya, ada 120 dokumen yang kami terima dari KPU Pusat, KPU Jakarta dan KPU Solo. Jadi kami sudah punya semua dokumen-dokumen yang terkait dengan pencalonan Jokowi untuk pemilihan presiden, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur dan pemilihan presiden. Nah, ketika saya bilang tadi hari perkabungan untuk UGM, paling enggak itu harus disahkan nanti kalau UGM memiliki rektorat. Ada 3 alasan. Kenapa UGM ini sangat menyedihkan ya saat ini dalam kaitan dengan kontroversi jasa Jokowi. Jadi UGM ini sedang merongrong kredibilitas Komisi Informasi. Satu, ya. Jadi dalam naskah bandingnya dia menyebut Komisi Informasi inkonsisten. Jadi Komisi Informasi dianggap sebagai lembaga yang tidak tahu bagaimana memahami substansi informasi. Itu saya kira Yang mana terbuka, yang mana tertutup. ya, saya kira penghinaan sistematis, penghinaan yang vulgar dari UGM. Saya nggak tahu ini UGM atau hanya karena pengacaranya yang menyusun itu ya. Tapi benar-benar sudah menghina lembaga negara seperti Komisi Informasi, dianggap lembaga yang tidak tahu memilah informasi yang terbuka dan tertutup. Itu satu, paling fatal itu. Yang kedua, dia juga menegasi, menyalahkan atau tidak mengakui bahwa publik seperti Bon Jovi ini, kami, figur-figur yang kredibel ya, ini tidak berhak meminta informasi itu. Itu kesalahan kedua. Jadi Bon Jovi dianggap tidak punya legal standing untuk meminta informasi-informasi itu. Nah, itu menunjukkan perilaku, bukan perilaku universitas, ini perilaku badan intelijen bawah tanah. Jadi intelnya intel. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling fatal, UGM ketika dalam persidangan dengan kami selama 3 bulan itu, 6 kali persidangan, kan dalihnya sebenarnya sejak awal dia berdalih begini. Kami tidak menguasai informasi yang kami diminta Bon Jovi. 2, tidak dalam penguasaan kami karena diserahkan kepada kepolisian untuk kasus hukum. Yang ketiga, memang tidak punya dokumentasi dan informasi itu. Nah, kalau memang 3 itu alasan yang valid, sebenarnya satu saja permintaan kami. UGM harus membuat surat pernyataan resmi dalih bahwa dalih 3 itu tidak punya, tidak dalam penguasaan dan tidak memiliki. Nah, mereka tidak mau melakukan itu, tapi dalihnya kemudian adalah itu tadi yang poin 1, 2. Menghina Komisi Informasi dan mengabaikan hak publik untuk mendapatkan informasi. Hak. Jadi itu menunjukkan bahwa UGM tidak memahami undang-undang keterbukaan akses informasi publik. Karena Bon Jovi, kami, Mbak Leoni, saya dan kuasa kami itu dianggap tidak berhak meminta informasi itu. Jadi intinya itu tadi ya 3 ya. Kami berharap ini UGM sedang dirasuki oleh kekuatan-kekuatan gelap, kekuatan-kekuatan ketertutupan yang menyebabkan UGM kehilangan nalar demokrasinya. Dia hanya ingin menutup-nutupi demi membela Jokowi. Aneh ini. Justru kalau UGM itu punya nalar informasi yang terbuka, mereka justru mestinya memanfaatkan forum
gugatan persidangan di KIP ini untuk menjelaskan ke publik bahwa mereka punya bukti-bukti. Kalau mereka dengan leluasa menyerahkan sekitar 505 dokumen ke kepolisian, kenapa pelit banget kepada kami, kepada Bon Jovi? Dan kenapa malah sekarang membuka front menghina Komisi Informasi sebagai komisi yang tidak konsisten dan tidak memahami keterbukaan informasi? Nah, ini hari perkabungan, mari kita ingatkan seluruh bangsa dan negara ini, ada satu universitas tertua yang mestinya kredibel, berperilaku sebagai lembaga aparat yang menutupi informasi yang mencoba menyerimpung demokrasi. Terima kasih. Saya lanjutkan yang tadi ya. Tadi kan kami sudah sampai kepada persidangan, teman-teman juga mungkin sudah mengikuti semua. Ini dari persidangan KIP tadi kan ada 2 kali ya, di mana majelis menghadirkan dalam satu persidangan ke-5 badan publik tersebut. Dan kita tahu sudah menyaksikan bagaimana sangat komprehensif, detail dan tegasnya ya majelis dalam menjalankan persidangan tersebut, termasuk bagaimana mengejar setiap badan publik untuk mengungkap fakta tentang dokumen dan statusnya tersebut. Ya, mengejar kejujuran dan kebenaran dalam jawaban setiap badan publik, sehingga akhirnya UGM mengakui bahwa dokumen yang kami minta yang terkait dengan data akademik itu masih mereka kuasai salinannya, ya, itu satu. Yang kedua, terbuka juga ya apa-apa yang memang tidak mereka seperti menyerah, ini memang nggak ada. Salah satu yang menggelitik itu adalah permohonan tentang permintaan legalisasi, dan ini kami catat sebagai kemungkinan kenapa UGM mau mengulur waktu ya, padahal ibarat sepak bola, putusan KIP itu sudah ingkrah tanggal 13 April, tiba-tiba tanggal 14 April UGM mengajukan keberatan ke Petun ya. Jadi ibarat ini masih nyepak tapi peluit udah dibunyikan, peluit tanda akhir. Kemudian tadi ya, di sini yang keganjilan selama persidangan itu adalah ya, ada data-data yang saya sebagai orang sistem informasi melihat ganjil ya. Ada data output informasi, tapi UGM menyatakan tidak menguasai data inputnya, dokumen input. Contohnya KHS aja, KRS nggak ada. Lalu nilai KKN ada, tapi laporannya aja mereka bilang nggak punya. Ya, itu aneh kan? Laporan KKN itu kan banyak yang terlibat. Mungkin ada di setiap fakultas, kok bisa nggak ada? Sementara bagaimana tahu itu lokasinya di mana? Dari permohonan, katanya dari permohonan permintaan yang bersangkutan waktu untuk KKN, itu kan aneh ya. Itu yang saya sebut masalah ijazah ini ya, sedari awal itu sudah ganjil ya. Ketika terbuka ijazah asli itu kita udah melihat ganjilnya adalah gini, sesuatu yang bisa dinalar, sesuatu yang bisa dilihat. Contohnya, orang kalau IPK-nya di bawah 2 nggak mungkin lulus, ya. Terus dari foto yang beredar kelihatan banget itu bukan foto dia. Kemudian kalau IPK di bawah 2 nggak mungkin lulus dalam sekian dari secepat itu, gitu ya. Nah itu kan ada pengulangan. Kemudian saya sebetulnya dari awal itu sudah kami ya dari awal itu sudah menyadari bahwa begitu berbelit-belit, berlarut-larut, bahwa satu-satunya penyelesaian masalah ijazah ini harus diselesaikan dengan secara logis dan sistematis. Nah, itulah yang kami sedang jalankan ya. Bahwa nanti ya logisnya adalah setiap badan publik terkait harus dilibatkan ya. Kemudian logis itu ya, jadi urutannya itu yang harus benar, ada data input dan output yang benar. Jadi setiap di masing-masing badan publik itu juga
prosesnya tuh juga logis ya dan sistematis. Tadi menyeluruh ya. Jadi tidak bisa lagi UGM menyatakan ini ada cara UGM membela itu juga tidak logis ya. Sebagai institusi pendidikan ya, bagaimana bisa menyatakan sesuatu tapi tidak pernah mengungkapkan data ya. Salah satunya ya itu bagian yang kami minta itu aturan mengenai yang kacamata ya, harusnya diperlihatkan kan mana SOP-nya bahwa itu memang berlaku saat itu boleh berkacamata tapi asal jangan hitam, nggak pernah dilihatkan ya, dihindari itu hal-hal sederhana ya. Jadi UGM harusnya sekarang bertanggung jawab ya. Tidak boleh lari dari tanggung jawab seperti mereka pada awalnya melempar ya bahwa dokumen yang kami minta itu ada di Polda. Karena apa? KIP sudah memutuskan karena ini menyangkut pejabat publik, maka termasuk dokumen pendukung untuk terbitnya ijazah itu adalah terbuka untuk publik. Kecuali benar ya, kalau ada nilai cuma nilainya dihitamkan, tapi dokumennya boleh diserahkan. Itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Iya, Bang. Di gugatan UGM lewat PT UAS yang sedang berjalan. Baru mulai. Baru. Apakah ada keinginan Bon Jovi untuk melakukan intervensi di dalam perkara ini? Maksudnya sebetulnya dalam prosedurnya Bang, ya dalam prosedurnya itu kami di tanggal 14 mereka memasukkan, kemudian tanggal 14 itu teman kami Mas Lukas sudah terima dokumennya, saya baru tanggal 15. Nah yang dalam prosedurnya itu adalah kami harus menjawab permintaan atau menjawab dengan eksepsi ya permintaan permohonan keberatan dari UGM. Kemudian ternyata KIP juga tetap terlibat di dalam ini. KIP juga mengirimkan semua dokumen yang diminta. Jadi dalam petun ini nanti tetap melibatkan KIP dan kami sebagai tergugat keberatannya UGM. Dan kami hari ini memberikan dokumen jawaban kami ke petun. Jadi ada waktu 30 hari untuk menjawab dan kami masih dalam waktunya itu. Gitu Bang. Oke, saya lanjutkan. Ya hari ini kami datang kemari untuk menyerahkan jawaban surat dari gugatan dari UGM. Tentunya karena memang ada waktu 30 hari ini sudah kami sampaikan setelah tanggal 14 April kemarin. Jadi kalau sedikit saya sampaikan yang ke belakang dari 5 gugatan kita di KIP, itu 4 gugatan sudah diputuskan dan semuanya dibenarkan oleh Bon Jovi. Dari 4 gugatan itu 4 putusan itu 3 putusan sudah menyerahkan masing-masing KPU Surakarta, KPU DKI dan KPU Pusat. Kami sudah menerima itu. Memang untuk UGM yang memang sudah diputuskan harus kita membuka informasi yang kita mintakan. Kita ada 3 kategori informasi yang kita mintakan di UGM, yaitu tentang prosesi riwayat pendidikannya saudara Joko Widodo, kemudian proses legalisir yang dia gunakan, ijazah itu dia gunakan selama dia setelah dia jadi sarjana. Kemudian yang ketiga adalah dokumen-dokumen yang hubungannya dengan prosesi di Universitas Gadjah Mada pada saat saudara Joko Widodo itu berkuliah di sana, yaitu antara tahun 1980 sampai 1985. Nah, hari ini adalah hari di mana kami memberikan jawaban terhadap keberatan yang disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada. Memang dari awal sidang di KIP itu memang kuasa hukum dari Universitas Gadjah Mada ini betul-betul tertutup ya, sama sekali menutup dokumen-dokumen yang memang harusnya dokumen terbuka, karena Joko Widodo ini adalah pejabat publik yang sempat jadi wali kota Surakarta 2 kali, kemudian dari Gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi wakil presiden Republik Indonesia 2 periode tahun 2014 sampai dan 2019. Jadi betul-betul Universitas Gadjah Mada di sini betul-betul menutup.
dalam proses persidangan yang memang cukup panjang ya, 6 kali persidangan, tapi selama itu Universitas Gadjah Mada lewat kuasa hukumnya sangat-sangat menutup diri. Dalam arti katakanlah kegiatan yang harus dilakukan seorang untuk menjadi sarjana, yaitu melaksanakan KKN. KKN ini kan sebenarnya juga dilakukan oleh tidak hanya satu orang ya, tidak hanya satu fakultas, dari sekian banyak fakultas. Itu pun sama sekali pada saat persidangan mereka tidak memberikan informasi akan adanya dokumen tentang KKN-nya saudara Joko Widodo ini. Nah, tentunya hanya satu yang dokumen tentang KKN-nya, yaitu tentang hanya menyebutkan ada nilai KKN dua SKS. Nah, itulah ini sangat berbeda dengan 505 dokumen yang Universitas Gadjah Mada serahkan kepada Polda Metro Jaya. Bayangkan 505 dokumen yang diserahkan oleh Universitas Gadjah Mada ke Polda Metro Jaya untuk melengkapi 709 barang bukti. Sehingga Polda Metro Jaya dengan vulgarnya mengatakan ada sekian 23 ahli yang mereka periksa, 127 saksi. Kemudian ada 709 alat bukti. Demikian banyak ini sudah dapat menunjukkan kalau ijazah saudara Joko Widodo itu asli. Itu kan betul-betul sesuatu yang kita bersidang di KIP dengan mereka tidak menutup diri dan tidak memberikan dokumen sama sekali. Kemudian putusan kita harus buka. Hari ini saya sudah membayangkan mereka memang tidak sanggup untuk memberikan sesuai dengan putusan KIP. Makanya mereka keberatan dan ini hari ini kita jawab. Jadi untuk itu ya tentunya kita sudah dapat bayangkan sehingga apa yang ditutup-tutupi oleh Universitas Gadjah Mada di sini betul-betul adalah untuk melindungi saudara Joko Widodo yang memang tidak mempunyai ijazah sehingga dia berusaha untuk menutupi semua itu. Kalaupun ada yang disebutkan ada di 505 dokumen di Polda Metro Jaya, itu adalah untuk menutupi dan juga sebagai bagian pembenaran kalau saudara Joko Widodo sejak tahun 1980 sampai 1985 kuliah di sana dan mendapatkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan. Saya sampaikan Ya. analisis. Nah, Oke. boleh. Saya coba tambahkan ya. Sekarang tahap yang ketiga adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa penyelesaian kasus ini harus logis, sistematis, menyeluruh ya, dan memenuhi rasionalitas ya. Rasionalitas itu harus berdasarkan arti apanya? Ada datanya, ada informasi dan ada keterkaitan antara hubungan data dan informasi dan itu diikat oleh dengan kepatuhan pada peraturan. Oke, saya sudah melakukan analisis terhadap semua dokumen yang kami terima ya dari KPU, KPU DKI, KPU Surakarta, KPU RI, KPU DKI. Nah, ini analisisnya saya sudah tabulasikan dan saya tangkap itu ada beberapa keganjilan nanti ya. Sekarang saya perlihatkan dulu bagian yang penting ya. Teman-teman tolong perhatikan ya. Ini adalah versi ijazah yang kami terima dari KPU Surakarta. Lihat fotokopi legalisir tidak berwarna dan bercak-bercak ya. Oke. Dan yang ini adalah versi dari Surakarta ya. Tahun 2010. Oke. Nanti dari Surakarta ini kami terima kasih. Jadi untuk pilkada itu selain ijazah S1 terakhir itu wajib melampirkan ijazah sejak dari SD, SMP sampai dengan SMA. Kami di Surakarta dapat 3, bisa nanti tolong ya Mbak ya dibuka di 2005 ada. Dan ini adalah dari KPU DKI ya, warna merah ya. Kemudian ini juga KPU RI. Jadi ingat yang ketika pencalonan diusung PDIP warnanya merah. Kebetulan ya saya nggak tahu ya. Oke. Nah, walaupun ini sama-sama merah, nanti tolong teman perhatikan bentuk dari fotokopiannya ya. Perhatikan nanti juga dengan yang KPU RI yang 2019.
ini ukurannya, dokumennya itu cukup proporsional ya, sehingga foto orangnya juga nggak menciut. Kemudian bandingkan dengan yang ini ya. Jadi dari sini itu sebetulnya dari sisi kelayakan ya, suatu dokumen legalisasi yang diserahkan untuk suatu jabatan yang sangat tinggi. Ini termasuk apa ya? Kalau saya petugasnya nggak akan terima ya. Bayangkan ini lebih kecil lagi fotokopinya, fotokopi ijazah seperti ini ya. Foto sampai segini ukuran. Jadi kalau kita ini, kalau misalnya ini nyetak dari apa ya, dari hasil scan, itu kayak dipaksa, bukan dicuitkan dari sudut pojok ini, biar proporsional, tapi dari samping, sehingga hasilnya seperti ini, ya. Jadi ini artinya apa? Ini masing-masing karena bentuk dokumennya, fotokopinya juga beda. Ini menurut saya itu ada di fase legalisasi yang berbeda, ya. Tidak hanya kita lihat dari warna, tetapi juga dari bentuk fotokopi. Nah sekarang khusus untuk yang KPU, ya. Nah, oke, saya buka ya. Jadi ini satu-satunya di mana kami menerima ya salinan legalisir STTB, ya. Harusnya di KPU DKI juga sama dengan DKI ya. Itu STTB, ketiga STTB itu harus disertakan, tapi mereka tidak berani menyerahkan ya. Saya nggak tahu, di KPU RI minimal STTB SMA. Dan harusnya lampiran nilainya juga yang lembar kedua juga diserahkan, walaupun nanti yang ditutup hanya nilainya. Sekarang perhatikan foto ya. Foto dari Jokowi yang ada di sini, ada kacamata? Tidak. Bentuk wajahnya beda ya dengan yang di ijazah UGM. Kemudian perhatikan nih bingkainya tuh. Ini seperti ada menimpa sesuatu. Biasa fotokopi itu nggak ada hitam, ya. Ini keganjilan. Nah lihat nih foto dari SMP dan SD, wajahnya juga menurut saya nggak mirip ya. Tapi ini kan perdebatan, ya. Masih perdebatan ya. Nah ini antara SD dan SMP wajahnya mirip, ya. Oke. Nah itulah. Terus satu lagi, satu-satunya CV yang kami terima, ya, kan diperdebatkan SMA itu SMPP gitu ya. Nah ternyata SMA 6 atau SMPP. Jadi memang di ijazah itu SMA-nya memang coba dilihat memang SMPP ya. Tapi nggak tahu ada tulisan 6-nya. Tapi anehnya di CV memang ditulis SMA 6 ya. Kemudian untuk ijazah S1 itu saya lupa ya di KPU mana bahwa ditulis itu teknologi kayu UGM. Tapi banyak juga CV-nya Pak Jokowi cuma hanya mencantumkan tahun lulus. Tahun sekian lulus SD, tahun sekian lulus SMP. Tapi ada yang aneh ya. Kalau kita lihat, saya coba buat ini nih, analisis tadi. Bahwa kalau misalnya, saya sampai analisis ya. Untuk riwayat pendidikan Pak Jokowi itu ada inkonsistensi. Masalah dari waktu ya. Ada di saya kalau nggak salah itu di KPU RI ya, KPU RI 2009 itu ditulis tahun masuknya 67. Tapi yang SD ya, tapi di yang lain ditulisnya 68. Bagaimana mungkin orang salah menuliskan CV-nya? Itu hal-hal kecil. Terus ada yang menarik ya. Kami kan juga terima ada di mana ya? Jadi di riwayat hidup istri ya. Iriana itu memang ditulisnya SEMM loh ya. Magister loh ya. Nanti kalau ada yang paham coba dikonfirmasi apakah memang Ibu Iriana itu lulus S2 ya. Kenapa buat saya ini sangat penting ya. Ini kan ijazah itu kita dulu mendapatkannya prosesnya lama ya. Saya juga dosen, untuk ngerjain tugas saja mahasiswa itu kayaknya pontang-panting, belum lagi sekarang
membiayai ya. Terus sekarang itu dengan AI itu ijazah itu makin mudah dipalsukan, makin halus hasilnya gitu loh ya. Saya semoga ya pejabat-pejabat yang terkait peduli dan UGM juga tolong jangan lari dari tanggung jawab, bahwa ini harus kita selesaikan secara logis dan sistematis secepat mungkin, bahwa putusan KIP sudah ingkrah, janganlah diperpanjang. Dan saya menduga kenapa UGM terus memperpanjang. Ibu UGM sekarang dalam posisi si malakama ya. Terutama soal legalisasi. Bagaimana mungkin UGM mengakui bentuk legalisasi seperti itu? Dia tanda tangan ya. Ada 3 tuh yang aneh, foto, sub logonya, kemudian itunya ya. Misalnya kalau UGM tidak mengakui berarti KPU salah dan yang bersangkutan juga salah ya. Berarti mengakui ijazah itu tidak sah, setidaknya tidak sah ya. Kemudian kalau UGM menolak menyerahkan laporan KKN ya. Kenapa laporan KKN itu tidak diserahkan, tidak ada? Karena susah, laporan KKN itu banyak fotonya. Susah dibuat gitu loh ya. Gimana mereka rekayasa foto nanti? Ya. Jadi ini yang saya duga ya, bahwa hal yang berat itu ya, pertama adalah terkait permintaan legalisasi ya, ada atau tidak. Jika UGM mengakui pernah ada, menunjukkan berarti UGM mengakui cacatnya dokumen yang digunakan. Yang kedua, mengakui menyerahkan laporan KKN kalau memang yang bersangkutan itu tidak pernah, itu bahaya. Bagaimana merekayasa laporan itu ya. Demikian saja dari saya, terima kasih ya. Ya. SMP, jadi SD kalau dia yang normalnya, kalau saya hitung itu ya kan waktu Pak Jokowi SD itu kan masih 6 tahun ya. Jadi kalau dia masuk normalnya 68, lulus 73. 72 ya, 72 akhir gitu ya. 73 atau 72 ya. Terus nanti nyambung 3 tahun. Dia yang 3,5 itu harusnya zaman itu adalah SMA. Jadi ada kesalahan perhitungan di CV yang untuk KPU RI. Ya, penetapan awal dan akhir. Karena yang lain cuma menulis SD lulus 73, SMP lulus tahun sekian, ya, SMA lulus tahun sekian. Oh boleh tanya, kalau masih mau ya. Nanti ini kalau mau nanti akan saya publish ya hasil analisisnya juga, termasuk yang salinan dokumen akan saya jajarkan, saya lampirkan hasil analisisnya. Jadi kami ya meminta jangan seperti polisi ya, nampilin foto-foto itu nggak related. Yang related nanti adalah bahwa laporan KKN, karena dia akan menjadi unsur nilai yang vital pada saat orang lulus, karena nggak mungkin KKN nggak ada KKN-nya. Ya, kemudian teman-teman kuliah tidak buktikan bahwa semua mata kuliah itu sudah ada nilainya, ya, disertai dengan bukti bahwa memang yang bersangkutan mengambil tidak hanya nilai saja dari awal sampai akhir. Itulah yang harusnya dilakukan oleh UGM, oleh Polda, ya, suatu penyelesaian yang logis dan sistematis, ya, dan pasti logis dan sistematis itu pasti patuh juga pada hukum. Ya, dan adil bagi semuanya ya. Kami ini di sini memang mencari untuk kebenaran dan keadilan bagi semua, karena sekarang sudah jelas ada sebagian yang terzalimi karena dibatasinya akses terhadap informasi ya. Bahkan yang menutup akses itu adalah UGM. Masih ingat nggak pada saat teman-teman RT dan TPUA ke UGM ya, itu meminta dokumen skripsi. Skripsi itu adalah tidak pun pejabat publik, itu adalah dokumen terbuka. Kenapa disembunyikan oleh UGM? Ya, termasuk laporan KKN itu terbuka, pasti harus disimpan di perpustakaan.
ya. SOP juga, SOP itu terbuka, ya, karena itu mengatur semua pihak yang berkepentingan dalam mengurus sesuatu, ya. Itu adalah dokumen yang harus dipublish oleh suatu badan.